mendengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang siap diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang. Shalom. Senang sekali bisa bersama-sama saudara kembali. Saya percaya saudara kenal saya. Saya bukan pertama kali di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Betul ya, luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan dengar satu tema yang saya beri judul, apakah Anda orang yang murah hati? Boleh tanya kiri dan kanan, lu kira-kira murah hati enggak ya? Istri-istri, kalau saudara datang sama suami saudara murah hati nggak sama saudara? Atau suaminya pelit? Kalau saudara datang sama teman, coba tanya, lu kapan ya terakhir neraktir gue? Matius 5 ayat 7, next. Oke. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita baca sama-sama ya, saudara-saudara. Matius 5 ayat 7, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan Saudara, selama kita masih punya kelemahan, kita butuh kemurahan. Siapa di sini nggak pernah lemah-lemah? Angkat tangan. Wah, terus. Sampai di sini nggak pernah lupa. Jadi kadang-kadang lupa itu harus disyukuri Bapak Ibu. Lupa juga kadang-kadang berupa kemurahan. Saudara, kalau hidup saudara, selama hidup saudara ingat terus, saudara mati muda. Jadi kadang-kadang lupa juga itu kemurahan. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Alkitab sendiri bilang bahwa kita ini punya kelemahan, bukan cuma punya kelemahan, kita punya kelemahan. Satu kali saudara-saudara saya diundang ke Kalimantan. Saya menunggu setelah dapat tiket, setelah check-in, pintu boarding belum dibuka, jadi saya tunggu. Sementara nunggu, saya nonton TV, bertepatan dengan lagi praktis MotoGP. Saya suka nonton MotoGP. Jadi sambil nunggu naik pesawat, boarding belum dibuka itu pintu, saya nonton praktis MotoGP. Waktu saya nonton ya, saya tak asik terus nonton ya. Saking asiknya nonton, itu penumpang sudah dipanggil masuk gitu ya, tapi saya asik aja terus sampai penumpang habis, saudara. Saya masih asik nonton.
Lalu dipanggillah satu penumpang yang belum masuk. Dan itu nama saya, saudara-saudara, John Max Titale. Saya tetap aja nonton, saudara-saudara. Karena beberapa kali sudah dipanggil tidak masuk-masuk. Ditutup, saudara-saudara. Waktu selesai nonton saya sadar ya, saudara-saudara. Ini lama kok gak dipanggil-panggil ya. Gak dibuka-buka ya. Rupa-rupanya sudah dibuka dari tadi. Saya yang gak ngeh. Waktu saya lihat, saudara-saudara, itu ada petugasnya baru tutup dia punya pintu. Saya buru-buru. Saya bilang, pesawat ke ini sudah belum? Wah, sudah Pak. Bapak siapa namanya? Saya John Max Titale. Bapak udah dipanggil berkali-kali. Itu jantung saya, saudara, saya jatuh, saudara, saya ambil lagi, saudara. Saya pasang lagi begini. Karena saya tahu hari ini berbahaya ini. Sudah ditutup, saudara-saudara. Saya bilang, bisa nggak saya ditungguin? Wah, nggak bisa, saudara-saudara. Wah, lemes saya. Bapak, kita udah panggil-panggil Bapak dari tadi. Kalau misalnya ke Medan ya, saudara-saudara ya, kalau ke Surabaya itu ada pesawat-pesawat yang sore gitu loh. Karena frekuensinya cukup banyak. Tapi kalau ke Kalimantan itu nggak ada. Aduh, saya udah lemes deh. Nggak enak, saudara-saudara. Saya harus mengisi ibadah yang pagi ya, tentu sampai yang sore. Nggak mungkin, waduh ini saya udah nggak enak bener. Saya berdoa, Tuhan tolong ya. Saya minta tolong deh mas, maaf saya nggak memperhatikan. Saya minta tolong, wah nggak bisa Pak. Sudah ditutup. Saya bilang, saya desak lagi, tolong Pak, tolong. Saya bilang. Akhirnya tunggu deh, saudara-saudara. Dia telepon, saudara-saudara, langsung ke petugas yang ada di dalam pesawat. Nego sama pilotnya. Pilotnya, saudara-saudara, bilang boleh, saudara-saudara. Waktu bilang boleh, Pak cepat Pak, Bapak ditunggu. Katanya, waduh, saudara-saudara. Akhirnya saya buru-buru. Saya bawa koper itu kayak saya bawa tas, saudara-saudara. Kertas begitu. Kuat sekali, buru-buru saya naik mobil kecil ya. Itu langsung ke tempat. Karena parkirnya bukan di Belalai, agak jauh begitu. Waktu saya ditungguin masuk pesawat, itu saya nggak lihat penumpang, saya tunduk. Ini saya mau ngasih tahu Bapak Ibu, kalau sampai saya masih bisa ikut, itu kemurahan. Udah nggak bisa. Coba. Udah nggak bisa. Satu kali kami lagi rapat kerja di Kinasih, Puncak. 3 hari. 2 malam 3 hari. Saya punya rute retret di Anyer. Itu rute paling jelek menurut saya, saudara-saudara. Karena saya cuma 2 sesi, habis isi sesi saya akan balik lagi ke Puncak. Saya ngomong begini sama Bapak Gembala. Saya boleh dianterin gak sama sopir gereja? Boleh. Saya minta disopirin. Akhirnya saya berangkat naik Espas, mobil gereja Espas. Saya ngomong sama drivernya, Pak, jangan ngebut-ngebut ya. Karena sopirnya mantan sopir Metro Mini. Orang Batak, Pak.
Tahu Metro Mini ya? Tahu ya? Kalau tahu berarti udah tua. Nggak bisa saudara-saudara ngebut terus. Saya mau istirahat nggak bisa, ngebut terus. Jadi saya sering-sering jangan ngebut-ngebut, jangan ngebut-ngebut. Nggak bisa istirahat. Pulangnya juga demikian. Waktu bayar tol Cikupa menuju Bitung Karawaci di kilometer 24.200. Ban belakang pecah. Itu terguling langsung 360 derajat. Dari kanan, tengah, kiri, bahu jalan terguling setengah kali lagi. Saya bilang ini mati. Saya bilang ini mati, ini mati. Makanya saudara-saudara dalam keadaan ketakutan seperti itu saya berdoa. Saya berdoa nggak lama-lama, saudara-saudara. Saya nggak doain Tuhan berkati Indonesia, berkati SBY, Tuhan, enggak. Dalam keadaan begitu, keburu mati. Keburu mati. Berkati song leader tuh, keburu mati. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan Yesus tolong. Posisi mobil saudara-saudara miring. Saya ada di atas, sopir ada di bawah. Untuk narik mobil ini keluar, mesti pakai 2 derek. Driver saudara-saudara di bawah nggak bisa keluar. Itu berdarah-darah saudara-saudara. Saya keluar dari kaca depan. Fokusnya ke sopir. Tapi waktu saya sadar bahwa, aduh gimana dengan saya? Saya tidak ada lecet sedikit pun. Nggak mau tepuk tangan. Waktu orang lihat saya, ngebandinginnya ke sopir sama lihat mobil. Mobil hancur saudara-saudara. Saudara tahu dong Espas. Tulang-tulang mobilnya kayak apa? Mobil hancur. Sopir berdarah-darah. Saya lecet tuh enggak. Waktu orang lihat saya saudara-saudara, enggak ada satupun yang bilang, jago banget Bapak ya. Luar biasa, enggak ada saudara-saudara. Jadi kalau saya selamat itu kemurahan. Kemurahan Pak. Saya ngomong sama Bapak Ibu ya, denger ya. Hidup itu perlu kemurahan. Saingan bisnis terlalu banyak. Kecelakaan terlalu banyak. Virus terlalu banyak. Kita tidak bisa jagain kita punya anak 24 jam. Itu sebabnya saudara-saudara hari ini saya ingin bagikan bahwa saudara dan saya perlu kemurahan Tuhan dalam hidup. Nggak ada tuh jago-jagoan saudara-saudara. Kita nggak bisa ngandelin kekuatan, kepintaran. Saudara lulus S3. Lalu saudara dengan lulus S3 saudara merasa nyaman. Semua everything is okay. Nggak bisa. Berapa saldo saudara di bank saudara? Ini yang membuat saudara nyaman? Nggak ada yang nyaman di dunia ini saudara-saudara. Saya kasih tahu. Saudara dan saya perlu kemurahan Tuhan. Percayalah saudara-saudara. Saya lagi khotbah nih, Tiba-tiba bunyi HP. Saya jarang kasih bunyi ini saudara-saudara. Biasanya HP saya bunuh ini suaranya. Orang Manado bilang bunuh tuh suara. So opa kalau ngomong, John, bunuh tuh lampu. Baik opa,
Saya ambil tombak. Hari itu saya lagi khotbah, HP belum di silent. Jadi bunyi, saudara-saudara. Aduh. Saya minta maaf sama jemaat. Saya langsung silent kan. Tapi waktu saya silent begitu, kan keluar tuh yang nelfon kan. Ih, anak saya. Pasti ada sesuatu, saya tahu. Saya pasti ada sesuatu. Enggak, ini sesuatu yang enggak biasa. Betul, saya minta maaf sama jemaat. Saya bilang, saya mesti angkat ini telepon. Saya bilang, kenapa, Fen? Namanya Given. Pak, aku tabrakan. Jopot lagi jantung saya ambil lagi. Anak saya tabrakan, saudara-saudara. Tapi hari itu Tuhan kasih saya ketenangan. Saya tanya gini, kamu gimana? Bukan mobil gimana, bukan, saudara-saudara. Gila banget itu, bapak kayak apa tuh, kau tabrakan, yang ditanya mobil gimana. Saya tanya, kamu gimana? Aku aman, Pak. Aduh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bilang, oke, kalau kamu aman, gimana keadaan mobil? Baru saya tanya. Oh, bla 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 begini. Saya kasih urutan begini, kamu lakukan. Papa lagi khotbah. Oke, Pak. Maksud saya, saudara-saudara, anak saya itu kuliah ya. Itu kadang-kadang juga tugas banyak, sampai tidur malam dia harus berangkat pagi. Jadi naik mobil dia ngantuk, saudara-saudara. Jadi waktu naik mobil dia tertidur. Tapi itu kejadian kecelakaannya bukan di jalan tol, dia pulang lewat tol. Saudara bisa bayangin, kalau misalnya dia dalam tol terus kecepatan lu cukup tinggi. Waduh, dan saya tahu juga bahwa ini kemurahan. Bapak Ibu. Saat dimana seharusnya kita hancur, gagal, dapat hukuman karena semua keterbatasan dan kelemahan, lalu diluputkan, malah bisa berhasil. Saya kasih tahu, itu kemurahan. Saudara perlu kemurahan, saya perlu kemurahan Tuhan. Kemurahan itu memihak kepada orang yang murah hati. Jadi kalau saudara rasa setuju dengan saya, betul Pak John Max, betul kita perlu kemurahan. Pertanyaannya gini, saudara-saudara, saudara murah hati enggak? Sebab kemurahan berpihak kepada orang yang murah hati. Kata siapa? Kata Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya saudara-saudara, dalam bahasa aslinya ditulis kata elemon, ya, merciful, berbelas kasihan. Dalam bahasa Ibraninya ditulis menaruh simpati atau ikut merasakan. Ya kalau kita gabung, apa sih artinya kemurahan atau murah hati? Orang tuh yang memiliki empati terhadap penderitaan seseorang dan berbelas kasihan sehingga tergerak untuk memberikan bantuan, termasuk memberikan pengampunan. Orang Kristen cirinya harus murah hati. Bapak Ibu, saya tanya ya, apa yang menyebabkan orang tertarik Yesus dari saudara? Ini orang ganteng banget nih, gue mau masuk Kristen. Nah, ini orang cantik banget ya. Kecantikan bikin orang jadi Kristen? No. Ini orang pinter banget ya, gue mau jadi Kristen gak? No. Apa saudara-saudara? Kemurahan hati. Orang tidak tertarik dengan pinternya kita menjawab dan memenangkan perdebatan-perdebatan. Orang tertarik
terhadap kemurahan hati kita. Apa kata Alkitab tentang panggilan untuk bermurah hati? Saya tutup dengan ini. Bermurah hati itu perintah. Jadi kalau saudara masih hitung-hitungan, nggak pernah memberi, nggak pernah nolong orang, nggak pernah nguatin orang, kita percuma lompat tinggi, oh haleluya. Ya. Kamu teriak Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan kehendakku. Apa murah hati itu perintah, saudara-saudara. Coba buka Lukas 10 ayat 30. Coba Lukas 10 ayat 30. Tolong operator bantu ya. Dari mulai ayat yang ke-28 kali. Atau ya 30 saja. Lukas 10 mulai dari ayat 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun, begal nih. Kalau sekarang begal. Begalnya bukan satu orang. Penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Garis bawah itu habis-habisan. Dari mana kita tahu habis-habisan? Sampai ditelanjangin, saudara-saudara. Tetapi yang juga lihat memukulnya. Memukulnya kayak apa? Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Orang digebukin sampai setengah mati, Pak. Apa artinya setengah mati? Setengah hidup. Betul ya Bu Yanti ya? Setengah mati kan berarti setengah hidup ya. Jadi udah mau mati nih orang, cuma masih hidup. Jadi saya bayangin ya, saudara-saudara, orang digebukin kayak pencopet, digebukin belum minta ampun, gebukin terus sampai hampir mau mati, tapi tidak mati. Nah kira-kira ini orang kayak begini. Ya begitulah kira-kira. Next coba. 31. Kebetulan ada seorang imam. Saya ganti imam ya. Atau saudara tahu nggak imam kalau sekarang? Pendeta, pastor, pendeta penuh, pendeta madya, pendeta pratama, dan sebagainya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewati dari seberang jalan. Udah kelihatan nih, saudara-saudara, berdarah-darah, udah teriak, itu pendeta nih, PDP, PDM, pastor. Ngapain? Jalan lain, menyimpang. Kenapa? Nggak mau tolong. Repot, berabe. Kalau gue tolong, gue disalahin orang lagi. Lu repot, nanti pelayanan gimana lagi? Ribet dah urusannya. Next. Demikian juga seorang Lewi. Kau tahu seorang Lewi? Kalau sekarang song leader, singer, pemain musik, penyambut tamu, pembantu multimedia, semua pengurus kategorial. Nih orang Lewi. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, dia gila tuh orang, buset, ya ampun tuh orang hampir mau mati. Kenapa tuh orang? Dia lewat jalan lain. Kenapa? Nggak mau tolong. Gue mau latihan, gila. Terus suara gue
berubah lagi. Latihan nggak cukup lagi. Ini kan lebih penting kebaktian. Next. Lalu datang seorang Samaria, bukan orang Yahudi, Yahudi KW, yang sedang dalam perjalanan, pasti sibuk nih, ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, waktu lihat, Masya Allah, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya ampun, kasih ya ampun. Next. Lihat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Anggur, alkohol. Minyak, obat. Dia balut, saudara-saudara. Sesudah dia balut, dia naikin ke kijang inovanya. Dia lihat-lihat jam, sudah. Beberapa HP bunyi, dimatiin HP. Lalu dibawa ke klinik, Pak. Sama mantrinya berkata, ini gua kasih 2 dinar. 1 dinar 200.000, 400.000. Look, you beresin. Besok kalau misalnya gue balik ke sini kurang, gue tambahin. Next. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. 36. Siapakah di antara ketiga orang ini, pendeta dan kawan-kawannya, atau orang Lewi dan kawan-kawannya, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam penyamun itu? 37. Next. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergi, perbuat begitu. Murah hati, Pak, bukan pilihan. Buat apa jago nyanyi? Buat apa jago pelayanan? Tapi pelit, udah pelit banget. Nggak peduli sama orang. Coba, gaya doang keren. Ya gaya doang keren. Tapi nggak ada orang pedih, duka, terhibur karena kita. Orang yang suka menghibur, orang yang murah hati. Nggak pernah bantu. Omong kosong. Tuhan, kenapa Tuhan compare sama imam, sama orang Lewi? Coba compare. Seharusnya mereka tahu. Ya kebanyakan tahu teori. Next. Balik ke PowerPoint. Jadi bermurah hati adalah pilihan, Pak. Bukan pilihan, tapi perintah. Yang kedua, bermurah hati adalah taburan, Pak. Kenapa orang yang murah hati akan mendapat kemurahan? Karena ketika kita murah hati, kita sedang menabur dan menghasilkan tuaian kemurahan. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini kan bahasa mencolok sebenarnya. Masa Tuhan kok dikasih kata memiutangi Tuhan? Tapi ini dari Tuhan. Tuhan merelakan bahasa ini dipakai untuk dirinya. Siapa yang berbelas kasihan sama orang, peduli, suka bantu orang, Alkitab bilang memiutangi Tuhan katanya. Kalau kita punya utang aja kita bayar, saudara-saudara, masa Tuhan berhutang sama kita lalu dia tidak mau bayar? Kira-kira seperti itu. Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi ini kata Alkitab, bahwa orang yang murah hati itu sedang menabur, Pak, Bu. Namanya menabur. Bisa saja saudara-saudara kita menuainya mungkin 2 minggu yang akan datang. Tapi bisa juga tahun yang akan datang. Tapi yang pasti setiap taburan pasti akan kita tuai. Yang ketiga, yang terakhir. Bermurah hati itu diperhitungkan Allah sampai kekal. Bukan cuma sampai sekarang doang. Sampai kekal, saudara-saudara. Coba Matius 25 ayat 34. Matius 25 ayat yang ke-34. Mulai. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah." Ini kan nanti waktu Tuhan Yesus datang. Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Next. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Coba, ini kan orang yang murah hati. Lapar, saudara-saudara, ini bicara tentang orang-orang yang kurang. Masa kita tutup mata sih sama orang-orang yang kurang? Kita tahu dia kurang, diem aja. Kalau saudara tahu ada orang, saudara tahu nih orang dekat saudara atau yang sering saudara lihat, itu dia orang kurang. Tapi saudara diam aja, saudara buta. Saudara tutup mata berarti. Padahal saudara-saudara, ketika kita bermurah hati kepada orang yang seperti ini, kita itu sedang melayani Tuhan. Lapar juga bicara tentang orang-orang yang lapar, tentang hal-hal yang spirit. Saya memenangkan teman SD, orang muslim taat. Dia sholat bukan 5 kali, dia sholat sehari 7 kali, saudara-saudara. Tambahannya jam 3 subuh dan jam 10 pagi. Dia menikah yang kedua dengan suaminya orang Katolik. 29 tahun suaminya tidak bisa memenangkan dia. Karena apa? Terlalu kuat benteng kepercayaan imannya. Tapi ketika suaminya meninggal, saudara-saudara, dia depresi berat dan beberapa kali ingin mau mati. Sudah kehilangan gairah untuk hidup. Lalu saya dipertemukan dia bulan Juni tahun 2022, reuni SD. Saudara-saudara, waktu saya lihat dia, saudara-saudara, dan dengar kabarnya, timbul belas kasihan. Udah kasihan banget nih orang. Sudah kehilangan suami yang dia cintai, lalu kita berpikir bahwa dia tidak kenal Tuhan. Timbul belas kasihan. Saya doakan, minta Tuhan buka peluang untuk terus bisa bercakap-cakap dan membangun hubungan dengan dia. Dan Tuhan bukakan. Dia orang yang lapar. Karena dia marah kepada Tuhannya. Coba, 7 kali satu hari. Dia tidak mendapatkan jawaban doa. Sampai-sampai dia berteriak, di mana engkau? Nah, Tuhan utus saya. Dan dia menemukan Yesus lewat hubungan relasi yang saya bangun dengan dia. Dia dilawat Tuhan Yesus sendiri bahkan. Enggak sampai setahun, bulan Februari 2023 dia dibaptis. Saudara-saudara, itu satu hal yang di luar dari nalarnya dia. Keluarga besar semua orang-orang Muslim, orang Sunda. Dalam waktu 1 tahun, saudara dengarnya, 1 keluarga semua dibaptis. Saudara dengar ya, orang yang lapar tuh banyak di sekitar kita. Lalu kita
Jangan cuma jago di gereja. Jadilah orang yang murah hati. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Next, 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ini kan orang-orang hidup di dalam dosa. Nggak hidup di dalam kekudusan. Pakaian kan bicara tentang kekudusan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Next. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar? Kayaknya kami nggak pernah lihat engkau. Kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum. Terus, kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Kapan kami lihat engkau telanjang, kami memberi engkau pakaian? Next. Bila mana kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Terus, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini kekristenan ini. Prestasi tertinggi di mata Tuhan adalah ketika kita berdampak buat orang lain. Itu terjadi di dalam kemurahan hati, Bapak Ibu. Saudara murah hati, saudara tidak akan pernah rugi. Sebab pada dasarnya kita hidup butuh kemurahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.